Bu Anissa, mohon saya tidak menayangkan videonya ya, sinyalnya kita kurang bagus, tayangkan langsung berhenti soalnya. Saya izin share screen, cuma mohon maaf Bapak Ibu, saya sesi terakhir dan waktunya setengah jam aja ya, karena mau Jumatan sebentar lagi, setengah 12 kita udah azan, tapi oke. Saya langsung saja. Sebentar. Nah Bapak Ibu, untuk masuk sebenarnya ini hanya untuk menguatkan saja, karena kita sudah awalnya sudah briefing juga ya Bapak Ibu. Ini pertama gini, kita lihat timeline-nya saja dulu Bapak Ibu, yang harus diingat waktu yang menghadapi UKIN dan UP gitu sekaligus. Tetap ini pembekalan hari ini Bapak Ibu ya, mengisi portofolio ini 2 hari, tanggal 5 dan 6 Desember. Jadi ingat Bapak Ibu, besok tanggal 4 siap-siap kumpulin. Nah, mengisi portofolionya 2 hari. Jangan lewat. Kalau lewat dari sini sistem langsung terkunci. Jadi mohon kesiapan sinyalnya, paket datanya gitu ya. Kalau pakai HP jadi harus tersedia, karena mungkin untuk videonya akan agak berat. Atau kalau mau nyari sinyal WiFi, coba cari daerah yang mungkin kira-kira kuat sinyalnya. Jangan sampai dengan hal yang non teknis akhirnya Bapak Ibu gagal untuk UKIN, karena tahun ini tidak ada lagi ujian ulang. Jadi kalau gagal upload dokumen ya harus ulangnya tahun depan. Jadi kenapa saya ingatkan, karena masih terdapat juga kemarin aja teman-teman ada yang berapa orang, ada sudah saya terdeteksi ada 6 orang yang gagal upload, jadi tidak lulus. Untung tahun ini masih bisa ikut karena ada tahap, tetapi untuk selanjutnya tidak ada. Tahun depan tidak tahu kapan, di tahun depan juga tidak tahu bulan apa adanya ya. Jadi mohon sekali lagi perhatikan faktor-faktor yang non teknis sinyalnya. Kemudian yang ingat juga nih tanggal 6 Desember praktek pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu untuk pengambilan video pembelajarannya tanggal 6. Jadi tidak boleh lewat dari waktu ini. Ya, jadi perhatikan 1 hari Bapak Ibu melakukan video pembelajaran kemudian diedit langsung, karena besoknya ini harus dikirim 2 hari nih, baik RPP, seperangkat RPP lengkap ya dengan videonya ini tanggal 7 sampai 8 Desember. Waktunya 2 hari juga. Kalau gagal tidak bisa dinilai, bisa menyebabkan Bapak Ibu gagal pinnya. Nah, penilaiannya tanggal 10 sampai tanggal 13, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi ada 4 hari. Nah, tapi ini Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi upload, ini sudah bagian penilai. Apalagi Bapak Ibu tanggal 12 dan 13-nya sudah UP, tidak memikirkan lagi UKIN. Jadi sekali lagi UKIN dipikirkan dari mulai hari ini sampai tanggal 8 Desember ini. Tapi jangan lupa ya Bapak Ibu, UP-nya langsung gitu ya. Jadi jangan terlalu terporsir juga di sini, karena tadi sudah diingatkan juga Pak Agus tadi bahwa portofolio ini hanya bagian saja. Jadi jangan sampai mengabaikan yang lain. Kemudian ini juga timeline untuk UP Bapak Ibu ya. Nah, pendaftaran dari mulai tanggal 30 November mungkin sampai 4 Desember, berarti sampai hari besok pendaftarannya. Jadi yang belum daftar segera gitu ya, baik yang Kemdikbud maupun yang Kemenag, harus cepat sampai 4 Desember pendaftarannya. Kemudian selanjutnya cetak kartu untuk UP. Nah, jadi cetak kartunya 2 kali Bapak Ibu. Ada keperluan UKIN, nah besok harus cetak sampai cetak. Untuk UP tanggal 7-8 harus dicetak kembali, karena untuk UKIN itu belum keluar kodenya. Jadi dicetak ulang, yaitu tanggal 7 sampai 8 Desember. Nah, kemudian ada instalasi mandiri tanggal 1 sampai 7 Desember. Jadi Bapak Ibu harus menginstal aplikasi yang ada di silakan di UKM PPG ya, saya tunjukkan install mandiri. Kalau ada kesulitan silakan nanya ke admin. Saya sudah informasikan ke admin kelas supaya membantu Bapak Ibu yang mengalami kesulitan ketika instalasi aplikasi. Karena kalau sudah ujian, Bapak Ibu ketika uji coba sudah terinstall, jadi nggak boleh ketika uji coba atau apalagi ujian harus mau install. Karena apa? Ada kemungkinan error, ada kemungkinan spek komputernya tidak memenuhi, jadi Bapak Ibu harus dicarikan. Makanya dari mulai hari ini Bapak Ibu juga harus mulai instalasi aplikasinya. Kemudian diadakan dicoba 9 Desember, jadi Bapak Ibu akan sebelum ujian itu akan diadakan dicoba. Nah, pelaksanaan UP-nya 11-12. Jadi kalau lihat dari timeline ini ada tumpang tindih gitu ya antara UKIN dan UP. Jadi Bapak Ibu harus bisa pandai-pandai mengatur waktu. Makanya sinyalnya
tolong siapkan, jangan sampai Bapak Ibu gagal. Ya, itu yang Bapak Ibu ingat. Nah, ini untuk UP sekaligus saja saya ingatkan ya. Jadi ada 4 sesi, Sabtu dan Minggu. Nah, sesi satunya 8.30 sampai 11.30. Sesi keduanya jam 13 sampai 16. Nah, sesi 3-nya hari Minggu dan sesi 4-nya pada pukul 1. Itu ya, Ibu harus ingat. Nah, perhatikan ini waktu-waktu ini Bapak Ibu harus siap cari sinyal atau paket data yang jelas, mungkin yang providernya yang bisa memungkinkan di daerah Ibu gitu ya. Jadi jangan sampai pada waktunya baru nyari-nyari, baru lari ke kota, kesamanya waktunya mungkin tidak cukup. Ada juga kemarin teman, ada yang sampai harus naik pesawat, ternyata pesawatnya tuh di-delay, akhirnya kan tidak bisa, gagal akhirnya gitu. Jadi jauh-jauh hari harus dipersiapkan betul. Oke, ini mengingatkan saja untuk UP. Jadi Bapak Ibu ketika UP berdomisili ini ada kamera gitu ya, pakai HP Ibu, jaraknya ini akan diatur kemudian oleh para pengawas UP, akan dijelaskan ketika dicoba. Tapi minimal Bapak Ibu harus mempersiapkan diri, punya satu ruangan khusus, kemudian komputer. Bapak Ibu ini ada kamera dari ini sebenarnya bukan dari belakang, dari depan ya. Nah, ini dari depan, ini kameranya itu. Oke, ini. Nah, sekarang masuk ke UKIN. Mungkin tahap 4 ini dari mulai tanggal 5 ya, dari mulai upload sampai tanggal 13 Desember sampai penilaian. Nah, apa saja yang dinilai tadi sudah dijelaskan ya. Ada portofolio, ada pembelajaran. Portofolio ada 6 aspek, ini sudah dijelaskan tadi secara rinci. Juga pembelajaran sudah dijelaskan juga, yaitu perangkat dan praktek pembelajaran. Saya lewat. Nah, ini juga saya lewat saja. Nah, ini juga sudah dijelaskan. Ini juga tuh sudah, saya lewat saja ya. Nah, tata tertib tadi juga sudah ya, Bapak Ibu. Saya yang lebih teknis saja. Nah, mungkin yang harus diingatkan ini saja. Video dalam rangkaian pembelajaran, video pelajaran untuk ini. Peserta awal video, peserta harus menunjukkan ini saja mungkin. Harus menunjukkan kartu peserta. Makanya ketika pendaftaran Bapak Ibu harus sampai tercetak kartunya. Karena kartunya ini akan diperlukan untuk video pembelajaran. Jadi sebelum video pembelajaran Bapak Ibu harus menunjukkan kartu yang dicetak gitu ya. Nah, jadi jangan sampai orang lain nih yang melakukan praktek pembelajaran. Jadi ini ada fotonya kan sama itu ya. Oke, itu saja untuk yang peraturan. Nah, ini yang harus dilakukan Bapak Ibu. Mumpung masih ada waktu. Langkah pertama Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran. Daftarnya di mana? Di sini, di ukmppg.kemdikbud.go.id. Masukkan nomor UKG dan tanggal lahir. Nah, setelah dimasukkan, cetak formulir. Nah, cetak formulir dan 2 kali cetak formulir untuk UP dan cetak formulir untuk UP. Karena ada waktunya. Nah, yang harus diingatkan, sering teman-teman ini mengalami kesulitan ketika masuk di sini. Pertama adalah biasanya ketika tanggal lahir, sebaiknya jangan diketik manual, tetapi diklik-klik di situ ya. Kedua, banyak yang salah ketika nginput di awal. Jadi ketika di awal itu banyak yang salah, tapi jangan diperbaiki, biarkan saja yang salah, yang dimasukkan. Banyak yang salah itu karena memperbaiki diri, padahal yang di-input itu salah. Nah, untuk melihat apakah Bapak Ibu tetap saja tidak bisa masuk, bisa menghubungi Japri di saya ya. Kalau ada kesulitan ini, kita akan lihat di database yang awal, betul nggak tanggal lahir Bapak Ibu yang dimasukkanlah itu. Sekalipun salah, nggak apa-apa. Ntar semua data yang Bapak Ibu salah, baik nama, tanggal lahir, apapun, itu akan divalidasi, nggak usah khawatir. Jadi sebelum cetak formulir akan divalidasi oleh Mas Rakyat. Gitu ya. Nah, sekarang yang salah dulu yang pakai supaya bisa masuk. Oke, setelah melakukan pendaftaran dan cetak formulir, Bapak Ibu baru mengisikan borang portofolio dengan perangkat pembelajaran tadi. Di mana loginnya? Di sini. Yang itu yang harus ingat alamatnya. ukmppg.kemdikbud.go.id/ukin. Ini baik mahasiswa maupun dosen masuk ke sini. ukm.ppg.kemdikbud.go.id/ukin atau pakai angka-angka ini. Ini yang numeriknya ya. Kalau mau numerik juga sama. Kalau ini dinumerikan bentuknya seperti ini. Jadi boleh mana saja. Ini yang harus Bapak Ibu ingat. Nah, selanjutnya ini yang tugas mahasiswa tadi sudah ya. Jadi peserta mengunggah portfolio dan RP ke dalam sistem UKIN. Peserta mempraktekkan pembelajaran daring atau luring ya, durasinya 2 jam. Ini kalau ini tanggalnya tanggal 5/6, ini adalah 4/5, ini tanggal 6 praktek pembelajaran. Dan merekam video pembelajaran selama 30-40 menit. Kemudian minimal ada pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya
melingkan gitu ya video pembelajaran itu, baik dari Google Drive maupun dari YouTube. Ini yang sering gagal itu di sini. Bapak Ibu harus diperhatikan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darsep gitu ya. Kemudian mengunggah pak integritas yang bermaterai dengan form yang disediakan tadi sudah ditayangkan untuk fakta integritasnya ya. Kemudian RPPD pembelajaran dan fakta integritas diunggah diisikan selambatnya 3 hari sebelumnya. Jadi mungkin dari mulai besok portofolio 2 hari, kemudian praktek pembelajaran, kemudian diunggah yang video pembelajaran tanggal yang sudah ditentukan tadi. Oke, itu yang harus diingat. Nah, di mana melakukan pendaftaran? Nah, ini pendaftarannya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi di ukm.ppg.kemdikbud.go.id klik, nah maka akan keluar menu seperti ini. Nah, di sini juga ada penjelasannya Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke periode 8 karena periode 7 dipakai oleh Kemenag yang pendidikan yang keagamaan, yang umum masuknya ke sini ya. Baik Kemdikbud maupun Kemenag yang umum masuknya di periode 8 di sini. Nah, ini silakan dibaca pengumuman ini, diperhatikan. Yang untuk keperluan pencetakan ini sudah dijelaskan di sini. Nah, kemudian klik Bapak Ibu di sini di pendaftaran. Klik pendaftaran, kemudian baru cetak formulir. Nah, di sini juga ada Bu, panduan UP berbasis ini juga harus dibuka. Silakan di-download filenya, silakan diinstal sampai berhasil. Ya, itu diminta bantuan. Kalau Ibu kesulitan minta bantuan ke admin kelas, bagaimana cara menginstalasinya. Sekalipun di sini dijelaskan panduannya berbentuk video, berbentuk teks juga sudah jelas. Tapi kalau mengalami kesulitan, silakan bertanya ke admin kelasnya. Nah, kalau klik Bapak Ibu klik pendaftaran, klik bisa, nah akan keluar seperti ini. Nah, ini ya, masukkan validasi identitas. Nah, sering Bapak Ibu di sini yang tadi saya katakan Bapak Ibu ya, sebaiknya jangan diketik manual, lebih diklik saja, nah, baru dilanjut. Nah, selesai mengisi identitas, baru dicetak formulir. Klik cetak formulir, nah, akan keluar seperti ini Bapak Ibu ya. Punya formulir yang diisikan, maka ini keperluan apa yang dibutuhkan, tolong disiapkan. Baca di pengumumannya di UKM PPG tadi, apa saja yang diperlukan. Jangan sampai salah. Oke, kalau sudah melakukan pendaftaran, Bapak Ibu sekali lagi ini pengisian borang. Tadi sudah dikatakan, ini alamatnya ya. Pengisian borangnya di UKM PPG kemdikbud.go.id/ukin. Kalau yang pendaftaran nggak ada /ukinnya ya, tapi untuk pengisian borangnya ada /ukinnya. Alamatnya sama, cuma bedanya ukin. Nah, kalau diklik ini, maka akan keluar, atau yang ini yang numeri akan keluar seperti ini. Ini ada peserta, ada penguji. Nah, jadi peserta masukkan nomor UKG atau nomor peserta untuk retaker. Misalkan di sini ada retaker, teman-teman ada yang retaker ya, sini kalau nggak salah ada 6 orang. Nah, yang dimasukkan adalah nomor peserta ujian. Tapi kalau yang untuk yang dajab, nomor UKG-nya masukkan sini, tanggal lahirnya sama. Mohon sekali lagi ini diklik, jangan diketik manual. Tapi kalau bisa sih nggak apa-apa kalau berhasil. Kemudian sama juga penguji di sini, tinggal diklik penguji, sama alamatnya. Oke, kita coba masuk ke UKM PPG Kemdikbud.id. Nah, maka akan keluar seperti ini, Bapak Ibu ya. Untuk yang peserta di sini ada 6 komponen di sini dan perangkat pembelajaran. Silakan untuk mengupload borang baik portofolio, di sini adanya di 4 komponen sini. Misalkan kita klik untuk penelitian dan publikasi. Kalau diklik akan keluar seperti ini. Langkah pertama Bapak Ibu harus mendeskripsikan dulu. Apa langkah evaluasi dirinya untuk dalam rangka penelitian dan publikasi. Dideskripsikan. Setelah dideskripsikan baru Bapak Ibu simpan dulu. Kalau tidak disimpan tidak akan muncul ini yang tambah kegiatannya. Jadi ini adalah deskripsinya, inilah borang bukti dokumennya yang akan dinilai. Kalau Bapak Ibu hanya mengisi deskripsi, tidak ada dokumen, ini tidak bisa dinilai. Jadi tetap harus ada dokumennya di sini. Jadi simpan deskripsi, baru klik. Kalau diklik tambah kegiatan penelitian, nah baru akan keluar seperti ini hasilnya. Ya Bapak Ibu, ini hasil deskripsi Bapak Ibu. Nah baru tambahkan di sini. Ya, kalau ditambahkan, nah maka keluar seperti ini. Judul penelitiannya apa? Siapa penulisnya, jenis penelitiannya, nasional, apa lokal atau internasional, di sini ada pilihan dan otomatis ini akan secara otomatis akan memasukkan skor ke penilai. Jadi sudah otomatis. Kalau internasional skornya sekian, ya nasional, lokal. Tempat publikasi di mana? Di sekolah, lokal, daerah, atau di mana disebutkan tahun terbitannya, volume keberapa. Kemudian di bawah siapa Bapak Ibu termasuk penulis keberapa. Nah, di bawahnya lagi ada dokumen uploadnya. Ntar akan coba kita demokan. Oke, begitu juga untuk refleksi diri. Sama, ya, dideskripsikan, kemudian simpan, tambah. Nah, kemudian masukkan kegiatannya apa refleksi diri itu.
jenis seleksinya apa, perencanaan pelaksanaan pembelajaran asesmen, semester berapa, atau penelitian, atau apapun refleksi ya. Kemudian perbaikannya apa, usaha perbaikannya, usaha perbaikannya apa, tahun berapa, keterangannya apa, upload, di bawahnya ada dokumennya. Begitu juga untuk pencarian informasi, deskripsikan, simpan, tambah kegiatan. Nah, isi pencari informasi apa saja kegiatannya, ikut seminar atau ikut pelatihan atau apa, jenisnya apa saja, penyelenggaranya siapa, peran Anda sebagai peserta atau narasumber, tempatnya di mana, tingkat nasional, lokal atau internasional, waktu pelaksanaan kapan, di bawahnya upload dokumennya. Begitu juga untuk kegiatan menghasilkan inovasi, apa yang Bapak Ibu sudah buat inovasinya. Nah, itu ya deskripsikan. Nah, baru simpan, klik tambah kegiatan, nah masuk sini. Nama produknya apa? Misalnya video pembelajaran YouTube, deskripsikan apa maksud dari situ ya. Ini merupakan misalnya media interaktif, apapun lah gitu ya. Jenisnya apa di sini medianya. Kapan pembuatannya, bulan tahun pembuatannya, pemberi pengesahan siapa, kepala sekolah, bisa di sekolah ya. Nah, kalau ada hak ciptanya, nomor berapa hak ciptanya, kalau ada, kalau belum ada ya sudah, tidak usah, dikosongkan saja. Baru di bawah siapa pembuatnya, kemudian dokumennya baru simpan. Lanjut ke yang lain sampai 6 tadi, maaf ini baru 4, ya, sampai 6 begitu juga langkahnya. Selanjutnya kalau sudah selesai mengisi portofolio, baru mengisi rencana perangkat pembelajaran. Klik di sini, nah maka akan keluar seperti ini. Ini rencana pembelajaran, silakan isi nama sekolahnya, NPSN-nya berapa, sekolah Bapak Ibu yang pakai praktek pembelajaran, kelas berapa, materi pokok, tanggal berapa ketika melakukan praktek pembelajaran di sini. Nanti berarti harus diisi berapa? Tanggal 6 Desember Bapak Ibu ya, jangan salah di sini. Kemudian di bawahnya ada jenis filenya, kita akan demokan ya. Jenis filenya baru di-upload. Begitu juga untuk yang video pembelajaran, tinggal diklik di sini. Nah, klik video pembelajaran, nama sekolah sama seperti tadi. Kemudian berkasnya diklik di sini, atau diedit dulu, klik edit di sini, baru masukkan jenis filenya, apakah file yang di-download langsung atau hanya link dari Google Drive atau dari YouTube. Oke, semuanya sudah selesai, tinggal klik keluar. Klik keluar. Nah, di sini sudah kembali ke halaman pertama. Berarti ini Anda, Bapak Ibu, sudah berhasil. Tapi jangan lupa, link-link tadi harus dites, dicek. Tadi pada saya sudah jelas-jelas kenapa berulang-ulang, baik pada saya atau teman-teman yang lain. Karena faktor kegagalan yang paling utama adalah kegagalan Bapak Ibu memasukkan dokumen. Linknya yang tidak bisa dibuka oleh para penguji. Nah, maka para penguji akan menginformasikan, jangan lupa selama UKIN HP-nya dinyalakan. Ya Bapak Ibu, karena admin akan menghubungi Ibu kalau ada dokumen yang belum bisa dibuka. Kemarin banyak teman-teman itu dihubungi tapi nggak bisa dihubungi, nggak ada respon, dimatikan HP-nya atau HP-nya nggak ada sinyal atau apapun, atau tidak ada pulsa. Ketika dihubungi susah gitu ya. Akhirnya gagal, karena kemarin masih diberi kesempatan 1 hari, ternyata gagal juga, akhirnya tidak lulus. Gitu ya, sekali lagi selalu diingatkan. Nah, kalau sudah selesai, ya sudah, ini Bapak Ibu, jadi sanksi tadi sudah jelaskan. Kalau ringan, mungkin Bapak Ibu hanya memberikan tanda tangan berita acara pelanggaran. Tapi kalau yang sudah sedang, ini peserta membuat pernyataan, pertama mendatangi buat acara dan dinyatakan tidak lulus. Kalau berat gitu, kalau yang sedang. Kalau yang berat, ini tadi sudah dijelaskan tuh ya. Ini tidak akan dinyatakan diskualifikasi. Itu untuk pelanggaran. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus Bapak Ibu silahkan di screenshot gitu ya Bapak Ibu ya, alamat ini. Ingat saja ukm.ppg.kemdikbud.go.id/ukin. Nah, ini yang Bapak Ibu ingat. Nah, kita coba untuk mempraktekkan. Kita buka websitenya. Nah, sudah. Saya untuk presentasinya, saya coba kita akan mendemokan sebentar, kita cari. Oke, sini. Nah, pertama adalah Bapak Ibu melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran di sini ya. Jadi alamatnya ini ya, ukmppg.kemdikbud.go.id. Tinggal diklik saja. Nah, seperti ini keluarnya. Jadi Bapak Ibu melakukan pendaftaran, klik di sini pendaftaran, isi datanya tadi sampai selesai. Ya, kalau ada, biasanya banyak yang gagal gara-gara tanggal lahir sekali lagi. Ini sebaiknya jangan diketik, tapi diklik-klik gitu ya. Klik tahunnya, misalnya ini tahun berapa. Nah, itu diubah. Bisa saya tahun
misalkan 94. Nah, kemudian bulan Januari tanggal 1. Jadi sebaiknya begitu ya Bapak Ibu. Jangan diketik ini, banyak yang gagal. Nah, sekalipun ada juga yang berhasil gitu ya, tapi supaya tidak gagal seperti itu. Tapi sekali lagi diingatkan, ya banyak yang salah di sini karena ada kesalahan input ketika awal. Nah, kalau memang merasa salah, tidak bisa masuk juga, mohon menghubungi saya. Saya akan buka coba dokumen Bapak Ibu ketika daftar, atau ke Mas Rakyat boleh. Ketika daftar Bapak Ibu sebenarnya masukkan tanggal lahir berapa, karena itu yang tersimpan di sistem. Jadi kalau Bapak Ibu memasukkan yang berbeda tidak akan bisa masuk. Kedua, di nomor peserta. Jadi nomor peserta jangan salah. Ya, jadi jangan sampai ada yang masukkan NIM. Oke, kalau sudah melakukan pendaftaran baru cetak formulir di sini. Nah, formulir sama yang dimasukkan di sini, nomor peserta tanggal lahirnya, cetaknya sekali lagi ada 2 kali, cetak kebutuhan untuk UKIN dan cetak untuk UP. Ketika cetak UKIN itu belum keluar kode UP-nya, ya, jadi belum keluar, maka harus dicetak ulang. UKIN dicetak untuk melakukan pembelajaran tadi, ditunjukkan ketika membuat video pembelajaran. Untuk UP di situ ada kode-kode khusus ketika memasuki sistem, gitu ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, perhatikan juga di sini untuk keperluan UP, di sini ada panduan. Saya dibaca dulu ini Bapak Ibu ya, ini periode 8 Bapak Ibu dibaca ke bawah. Perhatikan identitas foto terbaru. Nah, ingat, foto terbaru dengan latar belakang merah. Ini masyarakat kesulitan sekali yang angkatan 3 gara-gara Bapak Ibu ngasih fotonya sembarang. Sampai fotonya masih buram, ada foto 3x4 dipoto ulang baru dikirimkan jadi buram. Nah, yang hal-hal yang tidak standar Bapak Ibu tidak akan dicetak. Ya, jadi akan ditinggal oleh masyarakat, oleh Bakum, oleh WJ, itu akan ditinggal kalau fotonya tidak standar, karena itu akan ya kualitasnya tidak bagus gitu ya. Jadi mohon foto terbaru dengan latar belakang merah dan ya yang jelas yang bagus lah. Masyarakat mungkin sudah memberikan standar-standarnya ya yang bisa ini. Jadi sekali lagi yang tidak fotonya kurang bagus tidak akan dicetak sertifikatnya. Sampai ke nangis darah juga tidak akan. Karena ya itu tadi, ada yang hanya kepalanya saja yang dipoto, ke bawahnya nggak ada gitu ya. Ada juga yang tadi fotonya buram, ada yang fotonya kecil banget gitu ya. Jadi mohon distandarkan di sini. Jadi ketika daftar ini sekarang, mohon maaf ini ditegaskan, karena ini yang akan dipakai untuk cetak sertifikat ketika melakukan pendaftaran sekarang ini. Jadi kalau merasa sekarang belum bagus, tolong hubungi masyarakat. Oke, ini dibaca, ini tadi alur-alurnya ya, timeline-nya ini perhatikan jangan sampai terlewati. Nah, kalau sudah selesai tadi ini jangan lupa juga ini panduan UP berdomisili. Bapak Ibu klik di sini. Kalau ini kisi-kisi ujian ya, kisi-kisi ujian ini untuk UKIN, silakan ini juga dibuka untuk belajar. Ini UKIN juga untuk video pembelajaran disesuaikan dengan instrumen UKIN, ini Bapak Ibu sudah. Nah, untuk UP klik ini panduannya, perhatikan di sini ada file-filenya di sini. Nah, yang harus Bapak Ibu ini download yang kalau Bapak Ibu pakai komputernya versi Windows, kalau yang pakai Max, versi Max, mungkin bawa Windows semua ya. Nah, juga ini ada fakta integritas. Download ini ya yang tadi disebutkan, fakta integritas yang harus diberikan materai ini ada di sini. Silakan. Nah, ini panduan untuk aplikasi berbentuk video, silakan dibuka, tonton videonya bagaimana caranya. Nah, ini yang bentuk PDF-nya, ini videonya, ini bentuk teksnya. Nah, ini panduan untuk yang sama dengan ini ya. Nah, yang Bapak Ibu harus yang diinstal yang mana? Yang ini, klik window. Nah, di sini ada 2 file di sini. Ini ada panduan instalasinya. Yang Bapak Ibu harus install itu 2, yaitu yang save-nya dan config-nya ini. Pertama adalah yang nomor 1 dulu. Sudah selesai baru yang config-nya. Ini ada penjelasannya Bapak Ibu sudah berhasil apa tidak, itu sudah ada penjelasannya di sini. Itu ya Bapak Ibu yang harus dilakukan untuk persiapan. Kenapa ini harus dijelaskan sekarang? Karena Bapak Ibu antara UKIN dan UP ini tidak ada jeda waktu. Bapak Ibu masih UKIN, UP sudah harus dilaksanakan juga ya. Jadi ya tidak tahu itu yang membuat membuat kebijakan adalah dari sana. Oke, kita masuk UKIN sekarang ya. Sekali lagi untuk UKIN bahwa Bapak Ibu harus masuk ke mana tadi? Ke UKIN-nya, ke ukmppg.go.id atau ini 103 23 103. Jadi slash ke ukmppg kemdikbud.go.id atau mana yang mana? Saya gini coba lagi lah. Ini saja ya. ukmppg slash k UKIN gitu. Nah gitu ya bedanya. Masuk akan ke sini.
Oh ini kok di sini, saya keluarkan dulu. Nah mungkin, nah akan keluar seperti ini Bapak Ibu peserta ya, kalau penguji masuk di sini. Untuk peserta kalau kita masukkan nomor UKG dan tanggal lahir, nah udah saya coba sini yang pakai demo dulu. Nah, nama akan keluar seperti ini. Mana ya? Keluar lah dia, nggak apa-apa. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. UKM BPG UKIN. Saya yang pakai demo dulu. Tapi padahal sudah dibuat ya. Ya sudah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lihat dulu dokumennya. Tadi sudah dibuka tapi ketutup ya. Bentar Bu. Saya harus buka dokumen dulu. Bentar Ibu, mohon maaf gangguan sedikit teknis. Tadi sudah diinstal tapi ternyata tadi ketutup gitu ya. Karena kalau pakai Bapak Ibu belum bisa, saya pakai yang demo dulu. Maaf Bapak Ibu, aduh. Masya Allah. Bu Anissa, ya Pak. Boleh dikirim ke saya nggak Pak, Bu, yang Ibu screenshot? Saya harus buka laptop dulu Bu. Oh iya, siap. Pak. Aduh, udah disiapin tadi ketutup. Saya harus buka laptop dulu. Sudah? Cukup belum? Sampai Pak? Sudah bisa Pak? Sebentar Bu. Sudah sampai? Bukan, mohon maaf Ibu, yang ini yang demo Bu, yang Excel Bu. Bu Anissa. Excel. Yang Excel Bu, yang Ibu foto dari laptop saya Bu. Yang akun demo Bu, yang UNC itu. Oh. Iya lupa saya. Sambil menunggu Ibu Anissa, jadi saya demokan dulu yang untuk penilai ya Bapak Ibu ya. Nah untuk yang dosen masuk ke sini ke penguji. Sebentar. Ya, Ibu kok ketutup itunya, yang akunnya Bu, bukan alamatnya Bu. Yang satu lagi, mohon maaf.
Yang demo itu Bu, demo 001 terlupa saya. Ini ya Pak. Jadi untuk penguji tinggal dimasukkan aja ke sini. Oh ya, sudah. Oh ya, demo. Oke. Bisa gitu ya, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah dimasukkan, masuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini tapi yang demo ini ya Bapak Ibu, jadi akan keluar seperti ini. Jadi untuk kegiatan penelitian tinggal klik di sini Bapak Ibu buat ini upload, jangan lupa upload fakta integritas. Kalau udah berhasil dilihat di sini. Kemudian deskripsikan di sini. Deskripsikan, kemudian simpan. Nah, kalau sudah disimpan Bapak Ibu baru tambah kegiatan di sini. Ini tambah kegiatan, klik, nah akan keluar seperti ini. Ini judul penelitiannya, penulisnya siapa, jenis penelitian yang tadi gitu ya. Nah, jurnal internasional atau apa, silahkan di sini. Kemudian tempat publikasinya di mana, di sekolah atau di mana, tahun terbitnya kapan. Nah, ini penulis, Bapak Ibu penulis keberapa, di sini satu misalnya dari berapa. Penulis ke satu misalnya ada anggota, jadi mungkin dari dua. Kemudian berkasnya, klik berkasnya di sini berupa dokumen atau tautan. Kalau berupa dokumen, klik dokumen, kemudian dimasukkan, diklik. Maksimal di sini adalah 5 mega di sini ya, ada filenya di sini. Ada keterangan, tadi ada pertanyaan berapa mega di sini. Nah ini maksimal 5 mega. Kalau lebih 5 mega nggak bisa gimana? Dikompres. Sekarang banyak yang online kompres. Nggak bisa juga disimpan di Google Drive. Nah, kemudian linknya diubah di sini jadi link tautan. Jadi Bapak Ibu simpan di Google Drive, baru linknya dimasukkan ke sini. Kalau tuh filenya tidak bisa dikompres lebih dari 5 mega juga. Gitu. Tapi jangan lupa ketika link Google Drive Ibu harus di setting itu bisa ke anyone, jangan yang di right click, jangan yang di. Nah, kemudian kalau udah selesai tinggal simpan di sini, Bapak Ibu ya, simpan, klik. Nah itu, ini harus diisi, Bapak Ibu. Kalau belum diisi bisa tandanya merah. Oke, itu publikasi ilmiah. Begitu juga refleksi diri, Bapak Ibu ya, sama ini di upload lagi, di upload ulang fakta integritasnya yang tadi ya, yang harus diambil dari UKM PPG tuh yang diberikan materai. Buat deskripsinya di sini. Nah, deskripsi, simpan deskripsinya, nah baru keluar tambah. Nah, sama kegiatannya apa, jenisnya apa, refleksi diri ini, pengaman diri, pelaksanaan penelitian atau apa, kemudian permasalahannya apa, perbaikannya apa, nilainya misalnya belum mencapai KKM, apa perbaikannya, misalnya tahun berapa, keterangannya, dokumennya, jenisnya apa, dokumen ini yang ditentang ke sekolah ya, bukan atau YouTube. Oke, kalau sudah simpan. Kemudian juga untuk pencarian informasi, sama juga ini Bapak Ibu upload ulang fakta integritasnya. Jadi selalu diupload, atau kalau enggak dilihat sudah ada belum, di review saja. Kalau belum diupload ulang. Sama deskripsikan, simpan deskripsinya, baru tambahkan. Nah, tambahkan sama kegiatannya apa, mencari informasi jenisnya apa nih. Diklat, latihan fungsional, nah di sini silahkan. Di sini ada jenis-jenisnya, mengelola karya atau apa, penyelenggaranya siapa, perannya sebagai peserta atau narasumber, tempatnya di mana, tingkatnya nasional, kabupaten atau apa, waktu pelaksanaannya kapan, kemudian penulisnya Bapak Ibu, jenis berkasnya dokumen apa YouTube, tinggal diklik. Sudah selesai, simpan, dan sama saja semuanya ya. Yang tadi yang belum itu adalah ini kompetensi. Nah ini sama dideskripsikan ya, input datanya, upload lagi fakta integritasnya, deskripsikan, simpan. Nah buktinya sama di sini, harus diisi dulu tuh. Makanya kalau ini tidak bisa Bapak Ibu, jadi buatkan deskripsinya dulu sini, kemudian simpan deskripsinya. Nah kalau sudah baru bisa ditambahkan. Kalau bukan deskripsi belum bisa. Nah apa kegiatan hasil prestasi capai, jenisnya apa di sini. Nah, gitu, kompetisi nasional, internasional, tapi yang berhubungan dan profesi Ibu, jangan balap karung dimasukkan di sini ya, tidak akan dinilai yang sesuai dengan yang sifatnya akademik gitu ya. Hasil kompetisinya apa, juara berapa, kemudian tempatnya di mana, tingkatnya apa, waktu pelaksananya, dokumennya berarti apa di sini, ada sertifikat, ada piala, dipoto saja. Kalau nggak ada sertifikat, kalau ada sertifikatnya silakan. Kalau foto harus di stempel kepala sekolah ya Bapak Ibu, supaya sebagai bukti. Tapi kalau ada sertifikat tidak usah, dokumennya simpan. Kemudian satu lagi untuk pengabdian. Nah, ya pengabdian di upload lagi fakta integritas, kemudian dibuat deskripsinya lagi di sini ya.
deskripsi, kemudian disimpan, baru bisa ditambahkan di sini. Oke, sama ya kegiatannya, jenisnya apa, pengabdiannya apa, di sini peran aktif di mana sebagai apa, perannya sebagai ketua, anggota, penyelenggaranya siapa, tempatnya, tingkatnya, waktu pelaksanaan kapan, berkasnya, dokumen atau YouTube simpan. Oke, selesai. Bapak Ibu lanjut kalau sudah ke perangkat pembelajaran. Nah, ini yang penting. Nama sekolah, NPSN-nya, kemudian kelasnya di mana, materi pokoknya, tanggalnya berapa, di sini diklik tanggal pelaksanaannya berarti tanggal 6. Kalau sudah tinggal klik edit di sini. Nah, ini untuk masukkan berkas. Berkasnya bentuknya apa? Nah, pasti kalau di sini kalau RPP mohon dokumen, klik di sini. Ingat di 10 mega kalau RPP ya, di sini RPP 10 mega. Kalau lebih 10 mega dikompres. Kalau enggak juga, ya tadi pakai Google Drive saja gitu ya. Ini ada keterangannya. Google Drive saja linknya, diupload linknya di sini. Kalau diubah dulu kalau mau pakai link di sini gitu ya. Itu untuk yang RPP. Nah, kalau sudah video pembelajaran, klik video pembelajaran sini sama tadi. Oke, tanggal pelaksananya sama tanggal 6, tinggal diklik edit di sini, masukkan berkasnya jenisnya apa. Nah, kalau ini tautannya di YouTube saja, tidak ada Google Drive ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya di tautan YouTube. Jadi tidak bisa di Google Drive lagi, yang sekarang kemarin kan masih bisa ya. Ini tautan YouTube di sini. Jadi Bapak Ibu videonya harus disimpan di YouTube. Ingat ketika di YouTube, Ibu jangan yang pribadi tetapi yang publik. Jadi Bapak Ibu pertama harus punya akun YouTube, kemudian di-upload di situ. Nah, uploadnya ada settingan di situ, ada pribadi atau publik. Berarti Ibu harus di publik. Nah, kalau sudah disimpan sudah betul, Bapak Ibu coba klik linknya itu ya. Linknya di situ kan ada linknya, atau kalau bukan dulu YouTube-nya, kalau Ibu bingung YouTube-nya nyalain, baru di atas ada linknya, copy. Copy atau klik kanan di situ ada copy linknya, boleh. Itu yang disimpan di sini. Setelah disimpan di sini, Bapak Ibu dicek lagi linknya itu bisa terbuka apa tidak. Setelah disimpan, oke. Nah, itu mungkin untuk kalau sudah selesai semuanya tinggal klik keluar, sudah selesai. Nah, untuk penguji tinggal diklik saja. Untuk penguji, klik penguji di sini. Misalkan punya saya saja gitu ya. Misalnya gitu ya, ini untuk penguji, kemudian passwordnya. Nah, mudah-mudahan saya masih ingat ya. Aduh, ternyata salah katanya nih. Nah, alhamdulillah bisa masuk ya. Jadi Bapak Ibu para penguji masuknya ke sini. Kalau ada lupa akun dan password silahkan japri ke Pak Adit dan Pak Sejarwo atau ke saya boleh. Atau misalnya yang dipakai bukan NRP tetapi user ya, user dan passwordnya. Barangkali teman-teman banyak yang ngubah password tapi lupa. Nah, gitu ya. Jadi boleh menghubungi kita untuk di-reset kembali passwordnya. Nah, kalau sudah masuk, Bapak Ibu akan masuk ke sini. Nah, di sini menunjukkan Bapak Ibu di jadwal misalkan ada 10 orang. Yang sudah dinilai portofolionya berapa orang, yang belum boleh jadi 2 penilainya. Di sini akan kelihatan. Kalau di jadwal 10 dia harus 10 semuanya. Jadi kalau belum sesuai dengan yang bertugas, Bapak Ibu selesai menilainya. Kemudian perhatikan di bawah Bapak Ibu. Nah, ini akan keluar nomor pesertanya, nama, jadwal ujiannya kapan. Perhatikan. Kita jadwalnya ada 4 hari Bapak Ibu. Jadi lihat jadwal yang sesuai dengan harinya. Bapak Ibu tidak bisa menilai kalau belum waktunya. Di sini ada jadwal harinya. Klik yang sesuai harinya. Biasanya diurut di atas dari bawah atau dari bawah. Perhatikan sih tanggalnya. Nah, keterangannya, aksinya. Nah, baru di sini ada aksi. Ya, muncul di sini aksinya. Kemudian klik di situ ada portofolio, ada pembelajaran. Ketika klik portofolio maka akan keluar tadi yang teman-teman tadi yang ada 6 di situ. Tinggal diklik saja. Kemudian di kanannya ada nilai. Klik nilai. Nah, maka akan keluar skornya. Nah, skor di sini oleh sistem di skor maksimal Bapak Ibu. Misalkan penelitian ada skor maksimalnya kalau misalkan untuk yang lokal itu 0,5. Bapak Ibu ngisi 1 akan kembali ke 0,5. Jadi bisa nilai itu di bawah maksimal. Kalau di atas maksimal akan kembali ke skor. Jadi Bapak Ibu enak gitu ya. Jadi tinggal berapa ini kalau memberikan skor maksimal ya sudah berapapun diketik asal lebih dari skor maksimal akan kembali ke skor maksimal, tidak akan salah nilai. Kecuali mau nilai di bawahnya boleh. Itu tergantung judgement Bapak Ibu mau maksimal atau berapa. Tergantung dokumen yang di-upload oleh teman-teman. Kalau sudah portofolio langsung simpan Bapak Ibu ya. Simpan terus sampai selesai. Kemudian juga sama untuk perangkat pembelajaran juga dinilai semuanya, dicek-checklist sudah ada di situ untuk pembelajaran maupun perangkat belajar video, bentuknya rubrik Bapak Ibu. Jadi bukan nilai tapi diklik aja rubrik-rubriknya, jangan sampai terlewat baru simpan. Nah, kalau sudah selesai
Nah, ini akan dipantau oleh teman-teman, oleh Pak Adit dengan Pak Sujarwo ya, Bapak Ibu yang melihat, jangan sampai menilai itu melewati waktu, karena setiap hari ini akan untuk sesuai dengan jadwal itu paling lambat itu pukul 20. Setelah itu akan dikunci, Bapak Ibu tidak bisa nilai. Yang dirugikan mahasiswa akan tidak lulus kalau lewat waktu yang sudah ditentukan. Jadi mohon kalau menilai untuk misalkan besok mulai tanggal 9, maksimal tuh jam 20 sudah harus selesai. Oke Bapak Ibu, mungkin itu karena kita sudah setengah 12 ya, kejar-kejaran waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan, mungkin gimana ya, waktunya sudah mau Jumatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktunya ke Bu Nisa. Ya, terima kasih Pak Dudung atas paparan materinya. Jadi cukup padat ya Pak Dudung, memang mudah-mudahan bisa dipahami oleh peserta Bapak Ibu untuk bisa memperhatikan waktu upload portofolio dan juga untuk praktek pembelajarannya di tanggal 6. Sejauh ini kalau dicek tidak ada pertanyaan ya Bapak dan Ibu, tapi ada yang raise hand nih. Gimana Pak Dudung? Mas Rakean mungkin? Iya Bu. Ada beberapa yang raise hand, bisa dibuka menitnya. Ya Pak. Waktunya masih cukup nggak Mas Rakean? Kembalikan aja ke Mas Rakean ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Filenya sudah saya upload di apa istilahnya yang tadi di chat ya, silakan di download Bapak Ibu. Kemudian kalau ada pertanyaan hanya beberapa aja mungkin bisa Mas Alfian, tetapi kalau banyak pertanyaan mungkin habis Jumat dilanjut. Atau teman-teman yang tidak Jumatan yang itu bisa jawab. Gimana Pak Dudung? Pak Abbas gimana Pak Abbas? Mau izin? Ya silakan kalau sementara sebelum Jumatan, Mas, jadi waktu saya mungkin ada 5 menit lagi, 10 menit. Kalau setelah itu mungkin kalau masih banyak habis Jumat kita buka. Iya Pak, baik. Yang ini saja Pak, yang videonya nyala. Ibu Erni silahkan. Baik, terima kasih Pak Rakean dan Mbak Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Dudung izinkan bertanya ini Pak, untuk yang tadi yang Pak Dudung demokan berarti untuk UKIN itu belum bisa diakses ya Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam web yang kemarin kami daftar untuk fakta integritasnya itu baru fakta integritas yang UP. Nah, untuk yang fakta integritas untuk yang UKIN di mana ya Pak? Itu. Terus yang ketiga, ini mengenai kemarin saya sudah menanyakan di grup yang UNC untuk matematika untuk pengambilan video, karena di sekolah saya dan beberapa teman yang lain melaksanakan PAS kemarin sudah diperbolehkan untuk mengambil video pada saat anak ini libur atau sebelum PAS. Apakah nantinya tidak dipermasalahkan? Terus ini Pak, untuk waktunya seperti saya daring berarti waktunya kan pada saat tidak tanggal 6 itu karena anak masih PAS seperti itu. Itu Pak Dudung yang ingin saya tanyakan tadi, setelah saya melihat demo Pak Dudung berarti untuk link yang tadi belum bisa aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Pertama untuk pendaftaran sudah bisa dilakukan Bu ya sampai tanggal 4, Ya. tapi untuk upload dokumen sesuai dengan tanggal Bu. Tanggal dokumen kan mulai tanggal 5 Bu. Jadi Ya. belum bisa. Oh berarti memang siap Pak. Ya, Siap. tanggal 5 nama aja Ibu Oke. bisa akses ya. Ya. Kalau penguji waktunya juga, kalau Bapak Ibu juga sesuai dengan waktu yang, makanya perhatikan timeline-nya Bu ya. Itu pertama. Yang kedua tadi apa? Ini Pak yang fakta integritas untuk Fakta integritas yang, untuk UKIN itu sebenarnya tidak ada format baku Bu. Jadi silakan saja Ibu buatkan tabel saja beberapa yang dibutuhkan tanda tangan, cukup digabung, nggak usah banyak. Seluruh yang kita buat itu bikin satu aja digabungin, baru Bapak Ibu di bawah dibikin. Siap Pak. Siap. Ada ini, tapi ada contoh-contoh di internet banyak Bu. Tidak dibenarkan, silakan saja. Siap Pak. Ya, berarti nggak ada format baku ya Pak?
Tidak ada. Ya, siap, Kemudian siap. untuk yang video pembelajaran aturannya ada tanggal 6. Kalau di luar tanggal 6 Ibu termasuk pelanggaran. Ya silakan Ibu misalkan tanggal 4 tapi Ibu diberikan pelanggaran saja gitu ya. Tapi ringan Bu lah. Kalau ringan ada diberikan surat peringatan. Itu aturan nasional Bu, nggak bisa diubah. Sekalipun dalam keadaan itu silakan Bapak Ibu buat dengan tadi aja ada tanda tanggal pas sekolah, ada alasan tertentu lah di Bapak Ibu ya. Oh berarti nganu ya Pak, maaf Pak Dudung saya menyalah. Misalkan saya membuatnya hari Sabtu gitu, Ya. Berarti saya minta tanda tangan Bapak Kepala Sekolah bahwa saya melaksanakan seperti Dengan ini. alasan Bu ya. Oh iya, siap. Ya, Bapak Bu. Ya, makasih ya Pak. Berarti nanti Ya. untuk pada saat pengambilan ini Pak, kan nanti pengambilan video itu berarti misalkan saya mendahului, di depan itu saya menyampaikan surat keterangannya itu apa tidak Pak? Ya betul, keterangan alasannya itu ya, karena Ibu tidak sesuai dengan waktu gitu ya. Oke. Atau kan di upload juga bisa Bu. Oh ya siap Pak. Upload saja. Video mah di video ditunjukkan hanya kartu peserta Bu, jangan itu alasan itu ya. Oh iya Pak siap. Terus satu lagi aja, Pak, maaf ya. ini tadi teman-teman bilang pada saat pengambilan video harus membuat kartu peserta kecil kita bawa terus atau ditempelkan di bagian Tidak Bu, yang itu aja, yang formulir saja, cukup ditunjukkan yang kartu yang formulir. depan. Betul, itu aja. Oh iya, siap. Ya. Makasih ya Pak Dudung, Ya, terima kasih mohon banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Mas Rakan? Pak Dudung, punten Pak. Ini sepertinya kita jeda Jumatan dulu Pak daripada Oke, iya. Saya juga belum wudhu. Mas Rakan ntar habis Jumat aja dibuka lagi ya. Kalau masih banyak Jam berapa Pak? Jam 1.30 Pak? Ya, boleh jam 1.30. Ya, biar makan dulu kita. Ya baik Bapak ya. Ibu, mohon izin kita isoma dulu sampai 1.30. Zoom ini akan saya standby. Jika Bapak Ibu ingin live group silahkan nanti join lagi 1.30 Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.